Irdan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada yang pegang senjata ya kan. Pentungan aja nggak ada. Dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi. Nyerang pakai apa ya kan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Penembak Laskar FPI terkuat. Di media sosial beredar situs Opposite Leaks yang menayangkan foto dan juga pelaporan Bribtu Fikri Ramadan kepada Mabes Polri tanggal 7 Desember 2020, disertai 2 saksi koleganya yaitu Bribka Faisal Hasbi dan Bribka Adi Ismanto. Uniknya terlapor adalah 6 anggota Laskar FPI yang mati ditembak polisi. Maka muncul pertanyaan apakah 3 polisi ini penembak 6 Laskar FPI? Banyak pernyataan yang mendesak agar kepolisian segera mengumumkan nama-nama penembak dan personil lain yang terlibat dalam kasus kilometer 50 Tol Cikampek yang menjadi perhatian nasional, bahkan dunia itu. Kualifikasi kejahatan teringan berdasarkan laporan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM dengan indikasi unlawful killing. Bungkamnya Polri hingga kini tentang siapa anggotanya yang telah melakukan penembakan hingga tewas tersebut tentu menimbulkan banyak sekali spekulasi. Ini kondisi yang tidak sehat. Dugaan bahwa kepolisian sedang berpikir keras dan juga mencari skenario penyelamatan korps. Ini menjadi opini publik. Korban tewas diputar balik menjadi penjahat, sementara pembunuh sebagai pahlawan. Munculnya 3 nama, Fikri, Adi, dan Faisal didapatkan oleh Opposite Leaks 6890 dari pelaporan 7 Desember 2020 pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa pembunuhan dini hari itu. Aksi sendiri dimulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, tanggal 6 Desember 2020. Bribtu Fikri Ramadan menerangkan tindakan aparat melakukan hal tersebut tak lain sebagai tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Publik menilai ini untuk mengganti diksi menembak, juga bisa diartikan membantai dan juga menyiksa. Ada 3 hal kemungkinan terhadap 3 nama tadi, yaitu pertama, Bribtu Fikri, Bribka Adi, dan Bribka Faisal itulah yang melakukan penembakan Laskar FPI, sehingga ketiganya yang saling siap untuk mempertanggungjawabkan hingga ke proses hukum peradilan sesuai dengan peristiwa atau skenario peristiwa. Kedua, bukan ketiganya tetapi mereka menjadi pemeran pengganti, sekadar formalitas untuk melaporkan. Ada pelaku lain baik anggota Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya. Ketiga, anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk mengeksekusi. Artinya dapat lebih dari 3 orang personil tadi. Proses penguntitan dan pembuntutan dilakukan bukan oleh 1 atau 2 orang, banyak orang dan pihak yang diduga terlibat. Siapa sebenarnya mereka itu tentu sangat mudah diketahui oleh lembaga kepolisian yang telah mengakui bahwa penembak adalah aparat. Hanya hingga kini terjadi keanehan bahwa hal yang mudah ini justru tidak diungkap. Jangan gerasa gerusu, kata seorang pejabat Mabes Polri, dan ini bukan soal gerasa gerusu akan tetapi fakta kejahatan yang mesti segera diusut. Justru betapa lambat kasus ini ditangani. Ayolah Pak Kapolri segera umumkan siapa pelaku yang melakukan unlawful killing ini. Benarkah Fikri, Adi, dan Faisal? Jika iya, tentu tinggal melakukan penyidikan. Jika ternyata bukan, maka tidak boleh ada orang yang tidak bersalah harus dikorbankan. Kasian. Persoalan ini akan semakin jelimet dan bikin mumet perencana atau pembuat skenario jika bermotif untuk menutupi kebenaran. Berbagai kejanggalan kasus Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Anggota Laskar FPI terdiri dari Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan alias Ambon, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Hadafi tewas didor oleh polisi pada Senin 7 Desember sekiranya pukul 00.30 dini hari. Saat itu mereka sedang mengawal Habib Rizik Syihab dan keluarga
dari perumahan The Nature Mutiara, Sentul, Bogor, menuju lokasi pengajian. Terdapat banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, atau setidaknya hal-hal yang belum terang. Berdasarkan keterangan tertulis kepolisian, sejak kilometer 47 tol Jakarta Cikampek di dekat pintu Karawang Timur, satu mobil Polda Metro Jaya dipepet, diserempet dan dihentikan oleh dua mobil rombongan Habib Rizik. Polisi merespon dengan menembak ban salah satu mobil hingga pecah. Dari mobil itu keluar 4 orang yang masing-masing membawa samurai, pedang, celurit, dan senapan rakitan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengindikasikan ada baku tembak setelahnya. Polisi memedil salah satu dari mereka setelah dia menodongkan senjata. Dua terduga penyerang lainnya turun dari mobil, salah satu dari mereka membawa senjata. Dua polisi juga turun dari mobil dan bertindak serupa. Sekretaris Umum FPI Munarman mengaku aneh dengan klaim ini, karena ketika simpatisan FPI mengecek ke lokasi pukul 3 pagi, sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas baku tembak. Tidak ada mobil laskar, jenazah juga tidak ada, katanya dalam konferensi pers. Ditambah lagi tak ada pengumuman apa-apa dari Jasa Marga sebagai pengelola tol, sebagaimana kerap mereka lakukan jika terjadi gangguan lalu lintas. Bahkan rekaman kamera pengawas saat kejadian pun tidak dapat diakses alias dalam perbaikan. Terkait dengan yang terakhir, Direktur Utama PT Jasa Marga Toll Road Operator, Radi Lukman, mengatakan ada gangguan pada link jaringan backbone CCTV dari fiber optik di kilometer 48 sampai dengan 600 sejak hari Minggu pukul 4 dini hari. Gangguan itu mengakibatkan jaringan kamera pengawas mulai dari kilometer 49 sampai kilometer 0 Karawang Barat sampai kilometer 72 di Cikampek mati. Petugas jalan tol melaporkan gangguan pada pukul 6 pagi kepada tim inspeksi. Perbaikan itu pun rampung pada hari Senin sekitar pukul 4 sore. Artinya, kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian mulai rusak 1 hari sebelum perseteruan Laskar FPI dan juga polisi. Lebih jauh, FPI bahkan mengklaim tak ada tembakan dari Laskar, yang ada adalah tembakan satu arah. Versinya, ketika di tol Jakarta Cikampek, rombongan Habib Rizik dikuntit oleh beberapa mobil yang isinya merupakan orang tak dikenal. Penguntit berusaha masuk ke konvoi. Saat itulah tim pengawal berupaya menjauhkan para penguntit. 3 mobil penguntit bahkan terus berusaha masuk ke dalam konvoi setelah pintu keluar tol Karawang Timur. 2 mobil Laskar di posisi paling belakang berhasil menghalau penguntit sehingga Habib Rizik dan keluarga dapat menjauh. Mereka benar-benar bisa dihalau oleh satu mobil yang memuat 6 anggota Laskar. Berdasarkan informasi dari Laskar yang berada di mobil Chevrolet B2152TBN, Sofian alias Ambon mengatakan, "Tembak sini tembak," mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata padanya. Kemudian terdengar rintihan Laskar yang kesakitan. Ambon meminta Laskar lain untuk terus berjalan. Begitu pula saat Faiz, rekan semobil Ambon yang dihubungi oleh anggota Laskar lainnya, saat tersambung terdengar suara orang kesakitan. Telepon terputus dan 6 orang ini tak bisa lagi dihubungi. Oleh karena itu, dalam rilis awal FPI menyebut 6 orang ini hilang diculik. Ada 8 mobil dalam rombongan, 4 mobil ditumpangi Habib Rizik dan keluarga, sisanya ditumpangi 24 anggota Laskar. Sebelum konferensi pers polisi, FPI memang mengatakan yang menyerang adalah orang tak dikenal. Ketua Umum DPP FPI Ahmad Sobri Lubis dalam keterangan tertulis mengatakan sepanjang kejar-kejaran, aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan tidak pernah menunjukkan identitas dan perilaku sebagai aparat hukum. Oleh karena itu, perlawanan dilakukan.